Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga hari ini adalah hari yang terbaik buat kita. Dan pada hari ini kita berkewajiban untuk mempelajari tentang geografi kelas 10. Di dalam geografi kelas 10 ini nanti akan diajarkan tentang konsep geografi, pendekatan geografi, prinsip dan aspek geografi yang kesemuanya ini disebut dengan filsafat geografi. Mari kita simak materinya, yaitu tentang konsep pendekatan prinsip dan aspek geografi. Bahwa munculnya geografi adalah berjalan dengan perkembangan peradaban manusia dari satu waktu ke waktu berikutnya. Dulunya manusia itu adalah hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak menetap. Kenapa demikian? Karena manusia belum mampu menciptakan kebutuhan dia sendiri, sehingga dia melakukan perjalanan-perjalanan. Nah, perjalanan-perjalanan ini dari satu daerah ke daerah yang lain pastinya ada hal-hal yang sama dan ada hal-hal yang berbeda. Sehingga kesamaan dan perbedaan ini dibuat catatan-catatan perjalanan. Nah, catatan-catatan perjalanan persamaan-persamaan dari satu daerah ke daerah yang lain dan perbedaannya inilah yang pada akhirnya menjadi sebuah disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu geografi. Jadi sudah paham ya teman-teman bahwa geografi itu adalah berawal dari catatan-catatan perjalanan manusia zaman dahulu yang dia hidupnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalkan dia menetap di tepi sungai, di situ daerahnya subur sehingga dia hidup dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan-hewan yang ada. Tetapi setelah dinikmati dalam waktu yang lama dan habis, akhirnya dia sudah tidak ada lagi. Akhirnya dia harus berpindah ke tempat yang lain. Mungkin di tempat yang lain fenomenanya berbeda, iklimnya berbeda, cuacanya berbeda, kemudian secara geografisnya berbeda. Nah, setiap perbedaan dan kesamaan ini selama dia perjalanan itu dibuat catatan-catatan. Nah, catatan-catatan perjalanan inilah yang pada akhirnya disebut disiplin ilmu geografi. Kemudian selanjutnya, secara konsep geografi adalah berasal dari bahasa Yunani, ya. Diambil dari kata geo yang artinya bumi dan grapein yang artinya mencitrakan atau mendeskripsikan atau menggambarkan atau melukiskan, sehingga geografi adalah bisa disimpulkan sebagai gambaran atau citraan tentang bumi. Kemudian dari berbagai pengertian yang terakhir adalah dapat kita ambil satu pengertian hasil seminar dan lokakarya peningkatan kualitas dan pengajaran geografi di IKIP Semarang tahun 1988, di mana IGI atau Ikatan Geograf Indonesia dia melakukan workshop, kemudian menyepakati atau membahas tentang pengertian geografi. Bahwa ilmu geografi itu adalah dari hasil seminar tersebut dikatakan geografi itu adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer, fenomena yang ada di bumi, dengan sudut pandang lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Ini diantara pengertian geografi, dan masih banyak lagi pengertian-pengertian yang lain. Ini pengertian yang banyak digunakan. Itu adalah geografi itu adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Nanti akan kita pahami bersama-sama. Fenomena geosfer itu sendiri terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah litosfer. Litosfer dari kata lito dan spaira yang artinya adalah lapisan batuan.
Jadi bumi ini adalah terdiri dari lapisan batuan. Hanya saja batuannya nanti ada batuan permukaan, ada astenosfer atau mantel, itu adalah lapisan selubung di bawahnya lagi. Kemudian yang di dalamnya itu disebut dengan barisfer atau inti bumi. Nanti akan kita lebih spesifik dalam satu bab tersendiri. Di sini ditekankan bahwa fenomena geosfer atau fenomena bumi itu terdiri dari 5 hal pokok, yaitu tentang lapisan batuan, yaitu bumi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah atmosfer, dari kata atmos dan sphaira, yang artinya adalah lapisan udara. Jadi setelah mulai dari permukaan bumi ini yang kita injak ini sampai ke atas terus, ya, itu disebut dengan lapisan udara. Nanti akan kita bagi lagi bahwa atmosfer ini ada troposfer, ada stratosfer, ada mesosfer, kemudian ada termosfer sampai dengan eksosfer. Jadi udara yang tampak sama dari bawah dalam pandangan kita ini ternyata memiliki lapisan-lapisan yang berbeda-beda, yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Itu akan kita pelajari pada lapisan atmosfer. Berikutnya adalah lapisan biosfer. Dari kata bios dan bio ya, dan sphaira, yang artinya adalah kumpulan makhluk hidup. Ini akan kita pelajari tersendiri, yaitu berbicara tentang makhluk hidup yang hidup di air, hidup di permukaan bumi, hidup di udara, hidup di dalam tanah. Ternyata makhluk hidup itu banyak. Ini nanti akan kita bahas dalam tema biosfer. Selebihnya adalah hidrosfer, dari kata hidro dan sphaira, yang artinya adalah lapisan air. Kita tahu bahwa bumi ini itu memiliki air dengan kadar yang tetap, teman-teman. Kadarnya tetap. Air itu ada di laut 96%-nya, ya, itu ada di laut. Selebihnya ada di udara, itu juga ada air berupa gumpalan-gumpalan awan, air yang menguap. Kemudian ada air yang ada di dalam tanah, groundwater, atau air yang tersimpan di dalam tanah sebagaimana air minum. Kemudian ada air permukaan yang ada di sungai, yang ada di danau, ada. Jadi tetapi air itu adalah bersifat tetap. Dia 2/3 dari bumi ini adalah berupa air. Tetapi air ini sendiri mengalami sirkulasi. Nanti kita akan pelajari ada yang disebut dengan siklus hidrologi atau perputaran air. Ada siklus pendek, ada siklus sedang, dan ada siklus panjang. Ini tentang lapisan air. Kemudian yang kelima adalah antroposfer, dari kata antropos dan sphaira, yaitu kumpulan manusia. Jadi fenomena yang terjadi di bumi yang disebut dengan fenomena geosfer, geobumi ya, sphaira tadi lapisan. Fenomena yang ada di bumi ini ada 5 lapisan. Lapisan batuan, lapisan udara, lapisan kumpulan makhluk hidup, lapisan air, dan antroposfer, kumpulan manusia. Kalau biosfer tadi makhluk hidup, begitu ya. Berikutnya 3 ciri khas geografi. Geografi itu adalah merupakan ilmu yang dia memiliki ciri khas. Kalau sampean kan juga memiliki ciri khas, cilik, ireng, entutan misalnya. Nah, kalau geografi ini sebuah disiplin ilmu yang memiliki 3 ciri yang tidak dimiliki oleh ilmu-ilmu yang lain. Ciri yang pertama adalah geografi itu adalah memiliki spasial atau keruangan. Jadi hal yang ada dalam sebuah ruang itu pasti
ada dalam geografi. Geografi pasti tidak jauh-jauh dari membahas tentang ruang. Berbicara tentang kelas baru, maka tidak luput dari segala apa yang ada dalam ruang tersebut. Ada mejanya, ada kursinya, ada siswa, ada guru. Ini berbicara tentang banjir berarti adalah berbicara tentang hal yang ada dalam ruang banjir itu sendiri. Jadi ada kaitannya dengan erosi, ada kaitannya dengan budaya membuang sampah, ada kaitannya dengan das atau daerah aliran sungai. Ini disebut dengan ciri geografi yang pertama, spasial atau keruangan. Yang kedua adalah ekologikal atau kewilayahan. Fenomena geografi pasti terjadi dalam sebuah wilayah teritorial, di desa, di kecamatan, kabupaten, provinsi, atau Asia, atau jadi pasti setiap fenomena geografi itu ada dalam sebuah wilayah tertentu. Kemudian yang ketiga, geografi itu sendiri adalah menggabungkan dari unsur keruangan dan kewilayahan yang disebut dengan unsur regional, yaitu gabungan dari spasial dan ekologikal. Ingat ya teman-teman, 3 ciri khas geografi adalah spasial, ekologikal, dan regional. Mari kita kenal tokoh-tokoh geografi dunia. Ada tokoh Thales, yaitu orang Yunani. Memang peradaban manusia itu dulu awalnya dari Yunani. Sebelum lainnya maju, Yunani sudah maju. Ada Yunani kuno yang sebelumnya. Thales ini adalah peneliti geografi pertama dengan karya-karya hasil perjalanannya. Kemudian kita kenal juga Herodotus, itu seorang Yunani yang dia membuat laporan perjalanan di Timur Tengah, yang pada akhirnya catatan perjalanannya, laporan perjalanannya ini menjadi ilmu geografi. Ada tokoh yang namanya Pytheas, yaitu Pytheas ini dia mampu mengukur jarak matahari dengan bumi dengan perhitungan dia. Dari sisi jaraknya maupun waktunya sudah diperhitungkan. Zaman dahulu alat belum begitu canggih, tetapi sudah mampu mengukur jarak matahari dan bumi. Kemudian ada Eratosthenes, ini orang Yunani juga, yang kita kenal dengan bapak geografi. Eratosthenes memperkenalkan pengertian geografi dalam bukunya yang berjudul Geographia. Di dalam bukunya Geographia, Eratosthenes ini menyebutkan bahwa bumi adalah berbentuk bulat. Nah, kalau sekarang kita sudah tahu karena sudah ada penemuan dari orang-orang terdahulu, tapi Eratosthenes ini adalah sebagai bapak geografi yang dia membuat konsep-konsep awal tentang bentuk bumi, dan dia katakan di dalam bukunya Geographia tadi, bumi itu berbentuk bulat. Kemudian Eratosthenes juga sudah berhasil melakukan perhitungan keliling bumi dengan cukup akurat, yang hanya selisih 1% dari perhitungan yang sebenarnya. Karena sekarang kita sudah tahu yang sebenarnya adalah memiliki keliling 24.875 mil. Ini perhitungan yang sebenarnya, sedangkan dia perhitungannya adalah 24.650 mil. Jadi hanya selisih 1%. Ini luar biasa, penemuan yang sangat akurat sekali, dan itu dinyatakan di dalam bukunya Geographia. Maka layak Eratosthenes ini disebut dengan bapak geografi. Ingat teman-teman ya, kalau ditanya siapakah bapak geografi, dia adalah Eratosthenes yang telah berjasa
menemukan bumi berbentuk bulat, kemudian melakukan perhitungan keliling bumi. Ini perhitungan yang sangat jelimet, yang detail, tapi itu bisa dilakukan. Kemudian dari beberapa pengertian para ahli tentang geografi, ada beberapa kesamaan titik pandang di antara berbagai pendapat tentang konsep geografi dari beberapa ahli. Beberapa kesamaan titik pandang itu meliputi: satu, bahwa bumi sebagai tempat tinggal. Jadi geografi ini mempelajari bumi itu adalah bumi dipandang sebagai tempat tinggal, di mana kita adalah ada di bumi ini, sehingga kita perlu tahu tentang apa yang ada di tempat tinggal kita, di rumah kita. Kemudian kita harus memperlakukan bagaimana. Itu adalah sebagai konsentrasi mempelajari geografi. Ngapain sih belajar geografi? Jangan salah, belajar geografi itu adalah belajar tentang bumi. Bagaimana kita tinggal di rumah tetapi kita tidak paham terkait dengan rumah yang kita tinggali itu. Wah, sangat repot sekali ya. Maka dari itu di sini dapat kita pahami bahwa belajar geografi itu adalah belajar tentang bumi sebagai rumah, sebagai tempat tinggal, di mana kebutuhan-kebutuhan kita semuanya sudah dicukupi Allah di dalam bumi ini. Maka pertama kali ketika kita mempelajari bumi adalah rasa syukur yang luar biasa atas anugerah Allah Subhanahu wa taala memberikan bumi langit yang seisinya ini untuk kebutuhan manusia. Jadi Allah menciptakannya ini memang untuk kebahagiaan manusia, untuk kebutuhan manusia. Kalau kita tidak mempelajarinya, bagaimana kita tahu? Ya, harus mempelajarinya. Yang kedua adalah geografi mempelajari tentang hubungan manusia dengan lingkungan, dengan lingkungannya. Ini disebut dengan interaksi. Jadi geografi pasti membahas tentang manusia dikaitkan dengan lingkungannya, dikaitkan dengan segala hal yang ada di sekitarnya. Lingkungan itu apa? Segala hal yang ada di sekitar kita itu lingkungan. Jadi manusia dengan unsur biotiknya, manusia dengan unsur abiotiknya, ini kan terjadi hubungan. Itu dipelajari dalam geografi. Titik pandang, kesamaan titik pandang yang lain adalah dimensi ruang dan dimensi historis. Belajar geografi pasti mempelajari tentang dimensi ruang. Belajar tentang udara berarti ya di dalam udara, di ruang udara itu ada apa saja. Belajar tentang air, ya berada dalam ruang air itu apa saja. Pasti dimensi ruang ini pasti dipelajari dalam geografi. Belajar tentang tsunami misalkan, yang ada dalam tsunami itu sendiri, di ruang tsunami itu sendiri ada apa saja, itu pasti dipelajari. Yang kedua adalah dimensi historis, dimensi sejarah. Jadi geografi itu senantiasa mempelajari tentang aspek historisnya. Misalkan berbicara tentang ini ada bumi, itu sejarah pembentukan buminya bagaimana. Ada jagat raya, pasti dicari dulu jagat raya ini ada itu sejarahnya bagaimana, awal permulaannya bagaimana, itu pasti dipelajari. Jadi yang pasti dipelajari dalam geografi adalah dimensi ruang dan dimensi historis, begitu. Sejarahnya bumi ini kok terdiri dari benua dan samudra itu bagaimana, itu pasti dipelajari. Jadi belajar geografi itu adalah belajar sejarah tentang fenomena itu sendiri, tentang dinamika itu sendiri. Kemudian yang keempat, sebagai kesamaan titik pandang dari seluruh para ahli geografi adalah tentang pendekatan. Bahwa pendekatan itu adalah meliputi pendekatan spasial, pendekatan ekologikal atau ekologi, dan pendekatan regional. Maksudnya, geografi mempelajari sebuah dinamika
itu memiliki perspektif, memiliki cara pandang, memiliki pendekatan. Nah, setiap mempelajari fenomena itu pasti dilihat dari berbagai